Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada subuh hari ini. Pada subuh hari ini Allah masih membangunkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah sepanjang kita masih dimudahkan jalan kita untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid, sepanjang kita masih dimudahkan jalan kita, langkah kaki kita untuk menegakkan berjamaah di masjid, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada satu riwayat yang sahih di Sahih Bukhari. Nabi kita pernah bicara tentang kafarat wad darajat. Nabi kita pernah bicara tentang kafarat wad darajat, yaitu perkara yang akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat. Dan perkara itu diantaranya kata Nabi kita SAW adalah masyu alal akhdam ilal jama'at. Perkara yang bisa menghapuskan dosa dan menaikkan derajat adalah masyu alal akhdam ilal jama'at, menjaga salat 5 waktu di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan demikian, maka Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu di masjid, berjamaah di masjid, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan man fa'ala dzalika, kalau dia kerjakan yang demikian, asya bi khairin, dia akan hidup dalam kebaikan, wa mata bi khairin, dan dia akan dimatikan dalam kebaikan. Nah, inilah yang menjadi sebuah dalil bahwa kalau kita rajin berjamaah di masjid, insya Allah kita akan dapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, tapi mudah-mudahan nantinya Allah juga mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau. Di mana semuanya kita di Sabtu pekan kedua ini kita kembali hadir dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah, Sunnah Nabi yang mulia, dan bahasan aqidatul tauhid kita masih membahas seputar akhir kehidupan yang lebih baik. Yang nanti kita lanjutkan dengan materi tentang tadhkirah li ahwali ba'dal mauti, itu kehidupan setelah kematian. Dan kita ambil dari referensi kitab tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan kita tahu bahwa kematian itu adalah sang pemutus kenikmatan. Jadi penghancur segala kenikmatan itu bernama kematian. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala,
Nabi kita mengatakan istaghfiru min dzikri hazamil lazzat. Kata Nabi, perbanyaklah untuk mengingat sang pemutus segala bentuk kenikmatan, dan sang pemutus segala bentuk kenikmatan itu bernama kematian. Jadi segala bentuk kenikmatan yang pernah kita nikmati di dunia, maka ini nanti akan diputus oleh penghancur kenikmatan bernama kematian. Maka ingat, puncak semua ujian kehidupan di dunia, puncak semua ujian kehidupan di dunia, puncaknya bernama kematian. Kehidupan adalah ujian, kematian adalah ujian. Bahkan kematian itu puncak segala bentuk ujian. Allah bilang sama kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kata Allah, Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Jadi kalau ada orang nih Pak, umpamanya dia dikasih musibah yang besar dalam hidupnya, dia mengalami bencana yang besar, dia diberikan penyakit yang sangat parah, ya, dia disakiti, dia dizolimi, maka ingat, segala bentuk penderitaan yang pernah kita alami di dunia, segala bentuk sakit yang begitu sakit yang pernah kita alami di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya kematian. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya Allah, ini hidup apa? Ini hidup udah berat banget ini. Ini penyakit udah berat banget ini. Ya udah deh, matiin aja deh gitu kan. Kan ada orang kadang-kadang dia berputus asa. Dia minta dimatiin cepat gitu ya. Maka ingat ya, sesungguhnya penderitaan apapun yang pernah kita alami di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya kematian. Ya, maka kita nggak boleh kita minta-minta mati. Kita nggak boleh nantangin mati, nggak boleh. Kita nggak boleh nyari-nyari mati, nggak boleh. Kita hanya boleh apa? Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Nah, itu yang kita boleh. Bahkan kalau kita ngelihat nih, ada orang yang kemudian dia udah sakit parah, dia berada di ruang ICU, dan kata dokter, ini orang udah nggak lama lagi hidupnya, mungkin dia 2 hari lagi dia akan mati begitu. Kalau dokter bilang begitu, maka kita tetap wajib berharap agar Allah berikan kehidupan yang terbaik untuk dia. Ya, jadi nggak boleh kita minta-minta mati itu. Kita hanya boleh berdoa. Ada satu doa di Sahih Bukhari itu, kalau memang ada sebuah musibah yang besar menimpa kita, bencana yang besar menimpa kita, maka berdoalah. Kata Nabi kita SAW, doalah, Allahumma ahyini in kanatil hayata khairul li wa amitni in kanatil mauta khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang kehidupan itu baik bagiku, dan matikan aku jika memang kematian itu baik bagiku. Nah, hanya boleh berdoa begitu gitu. Ya, tapi minta-minta mati maka ini tidak dibolehkan. Dan di antara bentuk sunnah Nabi yang mulia adalah kita disuruh, kita sesama muslim, ya, maka kita disuruh untuk sering-sering mengingatkan diri kita, saudara kita, keluarga kita tentang nasihat kematian. Ya, di surat Az-Zariyat 55 Allah bilang sama kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang dengan kematian. Wa dzakir itu maknanya ingatkan orang tentang hari akhirat, tentang kematian, tentang akhir kehidupan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi hati-hati yang punya keimanan. Ya, orang kalau beriman kepada Allah, maka musibah apapun yang menimpa dia di dunia, dia akan bersabar. Dia akan mengatakan, buat apa kemudian kita berputus asa, bentar lagi mau mati. Dia kalau disakiti hatinya sama orang di dunia, dia tidak akan dendam dia. Buat apa dendam? Bentar lagi mau mati, buat apa dendam? Buat apa kemudian menyimpan sakit hati sampai kemudian ajal mendatangi kita? Buat apa? Maka dia akan lapang dadanya. Maka ingat apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kafa bil mauti wa'idhan. Jadikan kematian itu sebagai pelajaran yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka ingatkan orang. Kenapa kita penting ingatin manusia tentang kematian? Karena salah satu sifat dunia yang Allah ceritakan kepada kita, sifat dunia yang Allah ceritakan kepada kita, dunia itu sifatnya menipu. Dunia ini penuh kedustaan. Ini sifat dunia. Makanya Allah katakan, kata Allah, dunia itu sifatnya mata ul ghurur, kesenangan yang menipu. Banyak orang yang tertipu dengan kondisi sehatnya badan, sehat badannya. Dia menyangka kematian itu jauh dari dia.
Tapi kita banyak melihat ada orang yang sehat di pagi hari, ya, tiba-tiba di siang hari kita dapat kabar dia meninggal dunia. Banyak orang yang tertipu dengan waktu sehat. Banyak orang yang tertipu dengan usia muda. Dia menyangka dia ketika dia muda kematian masih jauh dari dia. Betapa banyak orang kita lihat masih muda usianya masih 20 tahun, masih 30 tahun, masih 40 tahun. Ya, yang orang menyebut dengan usia produktif, tapi kemudian Allah memanggil dia. Kalau kita masuk ke TPU, Pak, ya, tempat pemakaman umum, kan nggak ada ya Pak ya, ini TPU khusus yang meninggal 60 tahun ke atas, kan nggak ada. Semuanya ada di situ, ada yang meninggal masa kecil, ada yang masa muda. Makanya kata para ulama, ketika ada sebuah nasihat yang mengatakan kepada kita, manfaatkan sisa waktu, maka makna sisa waktu itu tidak hanya untuk orang-orang yang sudah tua, tapi semua usia. Ya, karena kita nggak tahu berapa jatah usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka manfaatkan. Ya, dunia ini menipu. Ya, kalau kita dibilang sebagai hamba dunia, budak dunia, kita pasti akan tersinggung. Tapi banyak realitas kehidupan kita yang memang menunjukkan kita budak dunia. Budak dunia. Ya. Saya pernah sampaikan, dalam sehari itu Allah ngasih kita waktu untuk melaksanakan duha. Duha itu Pak rata-rata sehari Pak itu 5 jam waktunya. Duha itu rata-rata sehari itu 5 jam waktunya. Mulai dari pagi hari sampai masuknya waktu zawal. Waktu matahari mulai condong ke arah barat, 5 jam sehari. Kita tahu duha itu tiap hari 5 jam setiap hari. Tapi banyak orang yang untuk menegakkan duha yang cuma 5 menit, dia bilang dia nggak ada waktu, dia sibuk dia. Ya, Allah kasih kita waktu sepanjang hari, sepanjang malam. Tapi kadang kita untuk baca Quran 1 halaman yang cuma 2 menit. Baca Quran yang 1 halaman yang cuma 2 menit, kita bilang kita tidak ada waktu. Apakah kita hamba Allah atau kita hamba dunia? Banyak orang yang kemudian dikasih waktu 24 jam, begitu panjang waktu kita. Tapi kadang untuk kita baca zikir pagi dan petang, zikir habis sholat, yang cuma menggunakan waktu cuma 5 menit, kadang kita bilang kita tidak ada waktu. Tapi lihat, orang hari ini, dia untuk mengomentari Facebook orang lain, untuk berkomentar di WhatsApp, kadang-kadang 3 jam, 4 jam, sia-sia waktunya, kadang-kadang dia punya banyak waktu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, di antara bentuk tanda akhir zaman itu adalah ketika orang begitu pelit waktunya untuk urusan ibadah, dan dia rela untuk memubazirkan waktunya, membuang-buang waktunya dalam perkara-perkara dunia. Jadi bukan tidak ada waktu sebenarnya, tapi hati manusia tidak terikat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara-perkara yang akan membuat seseorang rugi di hadapan Allah. Kata para ulama, kalau itu terjadi, boleh jadi Allah berpaling dari kehidupan kita. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan, kata beliau, di antara tanda Allah berpaling dari kehidupan seseorang adalah ketika ada manusia yang begitu merasa rugi besar dia. Begitu rugi besar dia, ketika dia kehilangan peluang-peluang dunia, dia kalau berangkat ke kantor, absen kerja, kalau dia absen di pagi hari, dia terlambat dari pekerjaannya, dia merasa dia rugi besar. Tapi ketika kemudian dia terlambat sholatnya, dia merasa biasa-biasa saja. Ketika dia kehilangan peluang-peluang dunia, dia merasa rugi besar. Tapi ketika dia tidak menegakkan qobliyah subuh, apa Pak manfaat qobliyah subuh? Khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia nggak menegakkan qobliyah subuh, dia merasa biasa-biasa saja. Tapi ketika dia kehilangan dunia, dia merasa rugi besar. Para ulama, ini tanda Allah berpaling dari kehidupannya. Kata para ulama, di antara tanda Allah berpaling dari kehidupan kita adalah ketika kita merasa galau. Kita galau, kita resah. Ketika kita punya setumpuk pekerjaan yang belum kita kerjakan. Tapi kita merasa biasa-biasa saja ketika kita punya setumpuk dosa yang belum kita istighfarkan kepada Allah. Yang belum kita taubatkan kepada Allah. Nah, maka mengingat kematian ini agar kita bisa memahami apa yang akan kita bawa dan apa yang akan kita tinggalkan. Sehebat apapun karir dunia kita, maka semuanya akan kita tinggalkan. Manusia yang cerdas adalah manusia yang mulai merenovasi rumah masa depannya, alam kuburnya, sebelum dia memasukinya.
Orang yang cerdas adalah orang yang mulai memperbaiki alam kuburnya, rumah masa depannya sebelum dia memasukinya. Dan tidak ada jalan lain untuk kita memperbaiki rumah masa depan kita yang bernama alam kubur kecuali dengan amalan-amalan soleh kita. Nah, maka mumpung kita masih hidup, jaga amalan soleh kita, ya, jaga kebaikan-kebaikan ini, karena ini bakal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara bentuk sunnah-sunnah nabawiyah dan sunnah para salaful ummah, orang-orang terbaik di zaman dahulu, maka mereka itu juga sering berwasiat tentang kematian. Mereka sering berwasiat tentang kematian. Ya. Hadis Nabi SAW mengatakan kepada kita, kata beliau, laqinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Kata Nabi kita yang mulia, ketika ada orang yang sedang sakarat, dia sedang menghadapi ajalnya, kematiannya, tugas kita laqinu mautakum, talkinkan dia. Talkinkan dia. Apa makna talkin? Kita pernah bahas makna talkin itu 3 maknanya. Yang pertama, bisikkan dengan lembut di telinganya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang terbaring sedang sakarat, bisikkan, ayo Pak, baca la ilaha illallah. Itu talkinkan namanya. Yang kedua, bimbing dia. Itu makna talkin. Bisikkan, bimbing. Maksudnya bimbing apa? Baca dengan pelan dan tenang. Ayo Pak, baca la ilaha illallah. Berhenti sejenak, jangan terburu-buru, biarkan dia mencerna dulu. Kata para ulama, kondisi yang paling lemah dalam kehidupan manusia itu 2 kondisi, Pak. Pertama, ketika janin dalam rahim. Yang kedua, ketika orang sedang sakarat, ini kondisi yang paling lemah. Jadi orang itu, Pak, kalau dia sedang sakarat, dia bisa ngomong gitu aja dia bisa, itu udah hebat, Pak. Karena saking lemahnya dia. Kondisinya sangat lemah dia. Ya, makanya biarkan dia mencerna pelan-pelan, bimbing dia. Yang ketiga, makna talqin itu adalah ajarkan dia. Jadi bilang sama dia, ayo Pak, baca la ilaha illallah. Kalau Bapak bisa baca kalimat ini, maka Allah jamin Bapak masuk surga. Nah, bilang teman itu namanya ajarkan dia. Begitu hadis Nabi mengajarkannya. Begitu Allah menjanjikannya. Ya. Dan ingat ya, orang yang sedang sakar itu kondisinya lemah. Dia diserang oleh iblis dari semua penjuru arah. Simaklah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di surat Al-Waqiah ayat 83-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bilang sama kita, falaula idza balagatil hulqum. Dan ingatlah, kata Allah, ketika nyawa ruh sampai di tenggorokan. Ruh sampai di tenggorokan. Banyak manusia yang baru sadar kematian itu datang ketika ruh nyampe di tenggorokan. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika minhu tahid. Banyak orang yang sadar ketika itu dan mereka menyangka selama ini mereka bisa lari dari kematian. Ya. Dan kata Allah, falaula idza balagha, ketika ruh udah nyampe di tenggorokan. Kalau ruh udah nyampe di tenggorokan, ketika itu pintu taubat Allah tutup. Ketika itu ruh mulai berpamitan dengan jasad. Maka ketika itu kata Allah, wa antum hina idin tanzurun. Ketika ruh kalian udah nyampe di tenggorokan, wa antum hina idin tanzurun, ketika itu kalian bisa melihat semuanya, dibuka penglihatan kalian. Dia bisa melihat malaikat maut datang kepada dia. Dia bisa melihat iblis menjelma sebagai ibu kandungnya. Jadi iblis itu akan menjelma sebagai ibu kandungnya, mengajak dia untuk murtad dari agama Islam. Ya. Dia akan melihat semuanya. Wa antum hina idin tanzurun. Bahkan kata para ulama, kata Imam Ahmad, ketika dalam keadaan sakarat, makna wa antum hina idin tanzurun, maka Allah perlihatkan kepada dia semua kebaikan yang pernah dia tegakkan dan semua dosa yang pernah dia kerjakan. Dilihatin kembali dosa-dosa dia, dibuka semua memorinya oleh Allah. Wa antum hina idin tanzurun, kalian akan melihat semuanya, bahkan dosa-dosa kalian yang kalian lakukan maka diperlihatkan oleh Allah ketika dalam keadaan sakratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami, kata Allah, malaikat-malaikat Allah itu kami dekat dengan dia. Kami mendekati dia, kata Allah, ilaihi minkum, dan kami lebih dekat dengan dia daripada kalian. Kalian yang mengelilingi dia. Ada orang sedang sakar, kita kelilingi dia. Maka kata Allah, kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Walakin la tubsyirun, tapi kalian tidak bisa melihat. Jadi apa yang terjadi pada hakikatnya?
Pada peristiwa orang sedang sakarat itu kita nggak bisa melihat, Pak. Kita nggak bisa mengetahui. Ya, boleh jadi ada orang kita lihat dia sakarat, dia meninggal dunia. Zahir yang kita lihat dia muslim, zahir yang kita lihat dia muslim. Tapi boleh jadi kemudian dia sudah dimurtadkan oleh iblis. Dia sudah dimurtadkan oleh iblis, boleh di perkara itu terjadi. Ya. Nah, makanya baca satu doa, Pak. Doa ini Nabi dawamkan. Dibaca sama Nabi habis sholat. Bahkan Nabi juga membacanya itu ketika di dalam sholat. Ketika Nabi melamakan sujudnya, Nabi membaca doa ini. Bahkan Nabi juga mengiringi doa ini ketika Nabi membaca habis baca tahiyat akhir sebelum Nabi salam. Ini salah satu doa di antara doa-doa yang disunnahkan yang lainnya yang Nabi baca. Doa agar kita diselamatkan dari sakratul maut kita. Agar kita betul-betul meninggal dalam keadaan muslim. Ya, illa wa antum muslimun. Kata Allah, meninggallah kalian dalam keadaan muslim. Baca doa ini. Doa ini agar kita selamat sakratul mautnya. Doanya adalah a'udzubika ayyataqabbatani syaitan indal maut. Hadisnya dibawakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. A'udzubika ayyataqabbatani syaitan indal maut. Ini kan ada live-nya ya, nanti antum buka YouTube-nya, nah, nanti antum baca doa ini. Dawamkan, Pak. Ya. A'udzubika ayyataqabbatani syaitan indal maut. Doa ini Nabi dawamkan. Oh, Nabi saja, Pak, manusia yang dijamin kebaikannya itu begitu takutnya dengan sakaratul maut, apalagi kita, Pak. Baca doa ini. Ya, Allah, a'udzubika ayyataqabbatani syaitan indal maut. Ya, ikuti saya ya. A'udzubika ayyataqabbatani syaitan indal maut. Nah, nanti cek lagi doa ini, nanti baca, dawamkan doa ini agar kita bisa selamat dalam kondisi sakaratul maut kita, ya. Agar arti doanya apa? A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyataqabbatani syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan indal maut, ketika aku menghadapi kematian. Sehingga Allah melindungi kita. Ya, nah, ini diantara nasihat para ulama. Makanya orang yang sedang sakarat itu bantu dia, talkinkan dia, bantu dia. Dia butuh bantuan kita. Ya, kalau dia berada di ruang ICU, minta izin sama dokter. Saya udah coba seketat-ketatnya rumah sakit, ya bisa insya Allah. Bilang, dok, ini kewajiban kita sebagai muslim, kita harus bantu dia, kita harus tolong dia. Nah, masuk satu orang gitu ya. Dan kalau di ruang ICU itu kan nggak boleh difoto, nggak boleh diambil video, nggak usah difoto, nggak usah di video. Jalankan kewajiban kita, bisikkan di telinganya. Ya, bahkan ingat ya, di antara nasihat ayah-ayah terbaik zaman dahulu, para ulama-ulama zaman dulu kepada anak-anak mereka. Antum ingat nih, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, sebagai ayah dan ibu, di antara wasiat mereka kepada anak-anak mereka adalah, kata para ulama dulu kepada anaknya, nah, kalau nanti ayah udah sakarat, ayah udah sakit parah, pulanglah kalian, ya, talkinkan ayah, urus jenazah ayah. Kata para ulama, khidmat yang terakhir, pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tua adalah mentalkinkan orang tuanya. Maka sampaikan wasiat itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau nanti ayah udah mulai sakit parah, anak, kalian yang sedang merantau dimanapun, yang sedang belajar dimanapun, yang sedang bekerja dimanapun, pulanglah, talkinkan ayah. Kalian yang harus mentalkinkan ayah. Kata para ulama, ini adalah wasiat terbaik orang-orang dahulu kepada generasi-generasi mereka. Sampaikan wasiat ini, Pak. Kadang-kadang kita kebanyakan ngasih wasiat itu tentang harta, Pak. Padahal wasiat yang terbaik, khidmat terakhir, pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tua adalah ngurusi jenazah orang tua, membantu orang tuanya saat sakarat, talkinkan. Bilang sama anak-anak kita begitu. Nah, talkinkan ayah. Kita melihat hari ini kadang-kadang ketika ada orang tua yang meninggal dunia, anaknya nggak sibuk ngurus jenazah orang tua. Sibuknya ngapain? Sibuknya sebagai seksi dokumentasi. Buat apa itu? Kita kalau kita udah mati, Pak, kita punya ribuan foto tentang kita, nggak ada gunanya, Pak. La yanfa', nggak ada manfaatnya. Tapi suruh anak itu kemudian dia tampil untuk ngurusi jenazah gitu. Bilang dia, nah, kalau ayah udah nggak ada, kamu yang harus ngelatin ayah. Dia yang jadi imam. Kalau dia nggak bisa, belajar dari sekarang. Mumpung kita masih ada. Kaidah sunnah mengajarkan sholat yang paling gampang, Pak.
Salat yang paling gampang di muka bumi ini adalah salat jenazah. Itu salat yang paling gampang. Kenapa gampang? Dia nggak ada rukuk dan sujud dia. Dia cuma punya 4 kali takbir. Apa syariahnya? Kenapa kemudian Allah bikin gampang salat ini? Agar setiap anak-anak kaum muslimin bisa nyolatin orang tuanya. Itu di antara hikmahnya. Nah, maka bilang, nah, belajar dari sekarang. Makanya ingat, di antara sunnah Nabi yang mulia itu berwasiat tentang kematian. Ketika Nabi kita mulai sakit-sakitan, maka Nabi pernah bilang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha di hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi kepada Aisyah, kata Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, kata Nabi, wahai Aisyah, in mittu, kata Nabi, wahai Aisyah, in mittu, kalau aku mati, kalau aku meninggal dunia, ghasaltini, maka engkau yang harus memandikanku. Ini menjadi sebuah dalil Nabi kita berwasiat tentang kematiannya kepada Aisyah, kepada keluarganya. Kata Nabi, wahai Aisyah, in mittu, kalau aku meninggal dunia Aisyah, ghasaltini, maka engkau yang harus memandikanku. Maka dalam kaidah fikih dikatakan bahwa suami istri itu boleh saling memandikan. Jadi kalau suaminya meninggal, boleh dimandikan oleh istrinya. Kalau istrinya meninggal, boleh dimandikan oleh suaminya. Dan ini tidak berlaku pada anak. Kalau anak, lihat jenis kelaminnya. Ini kaidah fikih, Pak. Ijma ulama fikih mengatakan, jadi kalau yang meninggal ayahnya, boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya, dan tidak boleh anak perempuannya. Ini kaidah ini, fikih ini. Antum bisa baca di semua kitab mu'tabar para ulama. Kalau yang meninggal ibunya, boleh dimandikan oleh anak perempuannya, dan nggak boleh anak laki-lakinya. Kenapa? Karena Islam begitu ketat dalam urusan aurat, walaupun kepada ibu kandung ataupun ayah kandung. Ya, jadi nanti umpamanya yang meninggal seorang ayah umpamanya, yang boleh masuk ke kamar itu siapa? Istrinya boleh memandikan, istrinya boleh memandikan. Ya, kemudian ada ustadz yang mungkin membimbing di situ, boleh memandikan. Kemudian boleh anak laki-lakinya. Tapi Islam begitu ketat dalam urusan aurat. Ya, dijaga aurat itu walaupun kepada anak kandung atau orang tua kandungnya. Ini kaidah. Maka Nabi bilang sama Aisyah, bayangkan Nabi berwasiat. Maka ingat, keluarga yang berkah itu kata para ulama membahas tentang keluarga yang berkah. Keluarga yang berkah itu tidak hanya keluarga yang membersamaimu ketika engkau sehat. Keluarga yang berkah tidak hanya keluarga yang membersamai ketika engkau sehat, ketika engkau gagah, ketika engkau bekerja. Tapi keluarga yang berkah adalah yang dia membersamaimu di saat sakratul maut dan dia mengurusi jenazah. Ya, maka ini pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tuanya. Maka sering-sering kita berwasiat dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai. Ya. Dan ya, kematian itu satu perkara yang sangat besar. Ini ujian terbesar bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Qiyamah, Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi. Kata Allah, ingatlah ketika nafas itu mendesak dia. Dia mau keluar, dia mendesak sampai ke tenggorokan kalian. Kemudian kata Allah, wa qila man raq. Tanya sama dia, kata Allah, kalau ruh itu udah nyampe di tenggorokannya, wa qila man raq. Siapa yang akan membantu dia? Penguasa dia, pejabat dia, presiden dia, siapapun dia. Kalau ruh udah nyampe di tenggorokan, tanya sama dia, wa qila man raq. Siapa yang bisa bantu dia? Siapa? Insya Allah nggak ada yang bisa bantuin dia. Tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, orang kaya dia. Kalau ruh udah nyampe tenggorokan, tanya sama dia, wa qila man raq. Siapa yang bisa bantuin dia? Kemudian kata Allah, wa dhanna annahul firaq. Ketika itu dia baru yakin, dia baru sadar, annahul firaq, dia akan berpisah dengan dunia ini. Ruhnya akan berpisah dengan jasadnya, baru dia sadar. Dan keadaan itu akan kita alami, Pak. Semua kita akan mengalami itu. Ya. Dan Allah bilang, wal tafatis saqu bisyaq. Wal tafatis saqu bisyaq. Kata Allah, ketika itu kalian akan melihat betisnya, betis kiri kanannya bertautan, memberontak betisnya. Kalimat ini menunjukkan begitu sakitnya kematian itu. Sampai kata Allah, wal tafatis saqu bisaq. Kalian akan melihat betis kirinya dan betis kanannya
itu memberontak, Pak. Saling bertautan karena begitu sakit. Antum lihat, kalau antum lagi motong hewan kurban, sapi antum potong, lihat betisnya. Memberontak, Pak. Makanya kan ada yang begitu kencang megang kaki. Karena saking sakitnya yang dia alami, dan itu akan dialami oleh manusia. Wal tafatis saqu bis-saq, ya, ila rabbika yauma idzil masaq, dan dia akan kembali kepada Rabbnya. Ada itu akan kita alami, ya ikhwan. Ya, maka tidak ada yang bisa menemani kita kepada amalan soleh kita. Maka mari kemudian kita memperbaiki ibadah kita. Dan hal yang paling terpenting, ya ikhwan, jemaah semuanya, di samping akidah kita harus lurus, ibadah kita harus benar untuk menghadapi kematian kita. Hal yang paling terpenting yang tidak kalah pentingnya adalah jaga hubungan kita dengan teman-teman kita. Jaga hubungan kita dengan sesama kaum muslimin. Jaga hubungan kita dengan jemaah ini. Kita berjamaah di sini, jaga hubungan kita. Apa kaitannya? Antum perhatikan hadis ini. Ada satu riwayat yang sahih dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadisnya terdapat di Sahih Muslim. Hadisnya terdapat di Sahih Muslim di hadis nomor 948. Hadisnya terdapat di Sahih Muslim, hadis nomor 948. Nabi kita SAW bersabda, kata Nabi kita, ini berkaitan dengan sholat jenazah, Pak. Nanti apa kaitannya nanti kita akan sampaikan. Kata Nabi kita yang mulia, ma min rajulin muslim yamutu. Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Ketika dia meninggal dunia, maka dia disolatkan oleh 40 orang muslim. Ketika dia disolatkan oleh apa? 40 orang muslim. Arba'una rajulan. 40 orang muslim. Dan 40 orang muslim itu syaratnya adalah la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang muslim itu mereka tidak mempersekutukan Allah. Kalau ada yang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang, syaratnya 40 orang itu mereka tidak mempersekutukan Allah. Apa yang akan dia dapatkan oleh jenazah ini? Maka kata Nabi kita yang mulia, illa safa'ahumullahu fihi. Allah janji Allah akan berikan dia syafaat, Allah akan tolong dia. Kalau dia disolatkan oleh apa? 40 orang. Cara memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah adalah, ulama sepakat, kalau ada sebuah dalil bicara tentang angka, ada angka di situ, maka angka itu tidak bisa ditakwil, tidak bisa dipalingkan maknanya. Jadi kalau hadis bicara tentang angka itu harus dipahami secara zahir dalilnya. Contoh, tawaf mutar 7 kali. 7, kan ada angkanya tuh. Jangan palingkan, ya itu udah, mutar 7 kali. Jangan dipalingkan mana. Sa'i lari-lari kecil baina Safa wal Mar'ah 7 kali. Pahami itu, jangan dipalingkan maknanya. Berwudu, cuci wajah 3 kali. Jangan palingkan maknanya. Begitu pun yang hadis ini. Hadis ini ngomong disolatkan oleh 40 orang, berarti kalau ada yang nyolatin kita minimal 40 orang, dan saatnya 40 orang itu mereka tidak berbuat musyrik kepada Allah, mereka bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah, Allah janji jenazah itu, kita nih jenazah akan ditolong oleh Allah. Bagi sebagian orang hadis ini biasa, tapi tahukah antum, ketika dulu hadis ini Nabi sampaikan, keluar hadis ini dari lisan Nabi yang mulia, ketika hadis ini keluar dan didengarkan oleh para sahabat hadis ini, ketika itu sahabat mereka keliling, Pak. Keliling dari rumah ke rumah, maka ketuk pintu sahabatnya. Akhi, kata dia, nanti kalau aneh meninggal dunia, antum datang, sholatkan ana, kata dia. Karena saking pentingnya mereka melihat itu. Banyak orang menganggap hadis ini biasa, tapi sahabat begitu ketakutan. Jangan sampai nih kita meninggal dunia, ya, kemudian yang nyolatin kita kemudian adalah orang-orang yang kemudian mereka mungkin muslim, tapi mereka mungkin pernah berbuat musyrik. Syarat hadis ini adalah orang yang tidak berbuat musyrik kepada Allah. Maka sahabat ketakutan, Pak. Habis hadis ini dikeluarkan oleh Nabi SAW, mereka keliling, Pak. Mereka datang di rumah ke rumah. Mereka bilang, akhi, nah tahu antum ahli masjid. Nanti kalau aneh meninggal dunia, datang, sholatkan aneh. Begitu takutnya sahabat, Pak. Ya, antum nih di handphone antum nih, di handphone kita semuanya, mungkin kita punya ratusan kontak. Di Facebook kita punya ribuan kontak. Di Instagram kita, di WhatsApp kita, mungkin kita punya ratusan kontak.
Tapi coba tanya Pak, di antara ratusan kontak kenalan yang kita miliki, siapa nanti yang ketika kita meninggal dunia dia akan datang? Dia datangnya karena Allah, dia bertauhid, dia tidak berbuat musyrik, dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Dan Masya Allah Pak, janji Allah itu, kalau ada 40 orang saja, dan mereka tidak berbuat musyrik kepada Allah, Allah tolong kita. Allah tolong kita. Siapa yang nanti akan datang untuk nyolatin kita Pak? Makanya kenapa kita penting menjaga hubungan kita. Ini jemaah masjid Miftahul Jannah saja, Insya Allah ini udah ratusan nih jumlahnya. Ya Masya Allah, wasiatkan kepada mereka, akhi. Dan itu tidak menjadi sebuah aib. Bayangkan, orang-orang terbaik di zaman dahulu, ya, ini wasiat mereka kepada teman-temannya. Mereka lihat temannya, ya Allah, ini bapak ini ahli masjid itu. Bapak ini rajin baca Quran, dia datangi, ya akhi. Pak, kalau nanti saya meninggal dunia, Pak, datang ya Pak ya, sholatin saya Pak. Sholatin saya. Bayangkan ini wasiat para sahabat kepada sahabat yang lainnya. Ya. Maka lihat Pak, nanti kalau sambil lihat HP kita, lihat kontak kita. Nah, ini kayaknya orang soleh ini gitu ya. Nah, WA dia, oke, nggak tahu nih usia kita sampai kapan ini. Nanti kalau aneh meninggal dunia, sholatin aneh. Sholat. 40 orang. Tapi antum jangan cari 40 orang, Pak. Jangan cari persis, takutnya antum cari 40 orang, ternyata ada 3 orang yang berbuat musyrik gitu ya. Berkurang angka 40-nya. Kalau nggak nyampe 40, maka batal syafaatnya. Ini makna hadisnya kata para ulama. Makanya antum cari 500 orang. Nah, kemudian dari 500 orang itu ada 40 orang yang mereka bertauhid dan tidak berbuat musyrik kepada Allah. Nah, ini jadi hubungan kita ketika kita masih hidup di dunia ini penting, Pak. Ya. Berikan kita kalau ketemu teman-teman yang soleh bilang, "Mari wasiatkan nama dia." Datang ya. Kalau nanti Anda meninggal dunia datang, sholatkan. Ini menjadi sebuah nasihat yang terakhir ya, yang pernah Nabi sampaikan kepada kita semua. Nah, ikhwani fiddin, ada satu hadis yang menggetarkan hati kita tentang wasiat Nabi yang mulia di hari terakhir beliau meninggal dunia. Kapan Pak Nabi meninggal dunia? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Karena hadis mengatakan bahwa Nabi meninggal di hari yang sama dengan beliau dilahirkan. Nabi meninggal di hari yang sama beliau dilahirkan. Ya. Di antara nasihat terbaik Nabi adalah di hari beliau diwafatkan. Di hari beliau diwafatkan beliau mengatakan kepada semua kita. Kata beliau, ini hadis dibawakan oleh Imam Ahmad di hadis nomor 585, Abu Daud 51856, Ibnu Majah 2698. Nabi itu di hari terakhir beliau di dunia ini, beliau kasih nasihat kepada kita semua. Kata beliau, as-salah, as-salah, as-salah. Kata beliau, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Ittaqullah, takutlah dengan dosa kalian. Karena tidak ada satupun dosa yang kalian kerjakan ketika akan menimpa kalian keburukannya. Wa ma malakat aimanukum, dan jaga keluarga kalian. Terakhir, saya sampaikan satu hadis yang menggetarkan hati kita. Di hari Nabi diwafatkan, Nabi mengalami sakit yang begitu berat. Saya minta bersabar sebentar ya, walaupun ini waktunya sudah hampir habis. Ini penting ini. Ketika Nabi di akhir beliau diwafatkan, di hari beliau diwafatkan, beliau mengalami sakit yang begitu berat. Sampai beliau itu pingsan berkali-kali. Beliau pingsan berkali-kali. Ini hadis Sahih Bukhari hadis nomor 680, Sahih Muslim hadis nomor 419. Ini hadis sahih. Nabi mengalami sakit yang begitu berat sampai beliau pingsan berkali-kali. Menjelang subuh beliau pergi ke tempat wudhu. Beliau pingsan. Kemudian beliau jalan lagi, pingsan lagi. Jalan lagi, pingsan lagi. Akhirnya beliau bisa berwudhu. Habis berwudhu beliau mau masuk ke rumah, pingsan lagi. Perjalanan pingsan lagi, berkali-kali Nabi pingsan. Ini terjadi di waktu menjelang subuh di hari Senin. Kemudian ketika beliau pingsan berkali-kali, beliau udah gak kuat. Udah lemah fisik beliau. Dan beliau bilang, kata beliau, muru Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Kata beliau, muru Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Kata beliau, wahai Aisyah, panggil Abu Bakar. Panggil Abu Bakar dan suruh Abu Bakar jadi imam untuk kemudian menjadi imam di salat subuh, memimpin para sahabat yang lainnya. Maka kemudian Abu Bakar dipanggil. Abu Bakar dipanggil, anna Abu Bakr kana yusalli lahum fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi. Abu Bakar dipanggil dan Abu Bakar menjadi imam di suatu hari
yaitu hari Senin di mana hari itu Nabi diwafatkan. Hatta idza kana yaumul isnain wa hum sufufu fis shalah. Kejadian itu terjadi pada hari Senin subuh, dan kemudian ketika itu sufufun fis shalah. Afan ya, kita lanjutkan sebentar saja, bersabar sebentar ya. Kemudian kejadian itu terjadi pada hari Senin dan orang-orang telah membuat saf-saf untuk sholat. Jadi Abu Bakar itu udah maju jadi imam, para sahabat udah datang, udah siap-siap mau sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Fakasafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sitra al-hujrah. Tiba-tiba ketika Abu Bakar mau jadi imam, sahabat udah bikin saf, ratusan sahabat hadir di tempat itu, di masjid itu. Tiba-tiba fakasafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sitra al-hujrah. Ketika itu Nabi membuka pintu kamarnya. Allah. Belum sakit, belum pingsan berkali-kali. Belum buka sitra al-hujrah, belum buka tirai atau penghalang kamarnya, dibuka pintunya. Dan kemudian yang duru ilaina, kata sahabat, Nabi melihat kami semuanya. Jadi kalau ini Masjid Nabawi umpamanya, maka kamar Nabi itu di sebelahnya, Pak. Kalau dibuka pintunya kelihatan jemaah. Maka kata sahabat, yang duru ilaina, Nabi melihat kami. Wa huwa qaimun. Nabi memaksakan dirinya untuk berdiri. Nabi enggak kuat. Nabi bersandar di tiang untuk berdiri. Dia lihat sahabatnya. Ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Kata sahabat, ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Kami melihat wajah Nabi itu waraqatu mushaf, seperti kertas mushaf. Wajahnya begitu putih, wajahnya begitu bersih, tapi Nabi wajahnya pucat. Nabi menahan sakit. Nabi lihat sahabatnya udah bikin saf mau salat subuhin. Thumma tabassama yadhak. Nabi itu tersenyum, tabassama yadhak. Nabi tersenyum kepada sahabatnya. Inilah senyuman yang terakhir manusia yang mulia yang dilihat oleh sahabatnya. Inilah senyuman terakhir di waktu subuh yang dilihat oleh sahabat. Terakhir sahabat melihat wajah Rasulullah SAW. Nabi melihat sahabatnya udah bikin saf, Nabi bangga. Maka ingat, antum ketika antum datang ke masjid ini, antum bikin saf, antum berjamaah, Nabi kita bangga melihat kita. Dan pemandangan terakhir yang Nabi lihat di muka bumi ini sebelum Allah wafatkan beliau adalah pemandangan sahabat sedang menegakkan sholat berjamaah. Itu pemandangan yang terakhir yang baru lihat. Kemudian kata sahabat, fafahamna an naftatina min al-farahi bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengira Nabi itu udah sehat. Kami mengira Nabi udah sehat. Dan Nabi itu akan memimpin sholat berjamaah. Itu yang kami kira, kata para sahabat. Dan kami bahagia, oh Nabi mau memimpin sholat berjamaah nih. Sampai Abu Bakar kemudian dia mundur dari menjadi imam. Dia kira, oh Nabi mau jadi imam ini. Nabi melihat kita ini. Kemudian kata Nabi, fa'asaru ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sahabat mengira Nabi akan memimpin berjamaah, maka Nabi kemudian memberikan isyarat. Kata Nabi kepada para sahabat, kata Nabi, atimmu sholatakum. Dan Nabi, sempurnakan sholat kalian. Sholatlah bersama Abu Bakar. Sempurnakan sholat kalian, sholatlah bersama Abu Bakar. Dan Nabi berkata, wa akhas sitrah. Kemudian Nabi menutup pintunya. Tadi pintunya dibuka. Kemudian wa akhas sitrah, kemudian Nabi tutup pintunya. Fatuwfiya min yaumihi. Dan Nabi Allah wafatkan di hari itu. Jadi ingat Pak, kejadian itu di waktu subuh dan Nabi Allah wafatkan di waktu duha. Setelah beberapa jam kejadian itu, maka Allah wafatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan, nasihat yang paling penting pada hadis ini adalah
Pemandangan terakhir yang Nabi lihat dari umatnya adalah pemandangan sholat berjamaah. Dan Nabi fatabassama wa yadhak, Nabi tersenyum, Nabi bangga. Nabi bilang sama kita semuanya, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat, kata Nabi kita yang mulia. Nabi bangga. Ketika azan berkumandang, antum berjalan dari rumah antum berjalan kaki, antum naik motor, naik kendaraan, antum ke sini, antum berjalan. Nabi bangga ketika antum berjamaah. Makanya dijamin oleh Allah. Kalau kita benar-benar kita tegakkan berjamaah di rumah Allah ini, jamin Pak kita dapatin husnul khatimah. Ini janji Allah yang wajib untuk kita imani. Jaga Pak, apa yang mau kita bawa Pak? Apa yang mau kita bawa dari kehidupan ini? Banyak orang yang berlalu di hadapan kita. Sekarang 2025 Pak, 2025 sekarang. 2050 itu sebentar lagi, 25 tahun lagi 2050. Tapi nggak jamin 2050 itu kita masih ada nggak di muka bumi, itu sebentar. Di mana kita di saat itu? Boleh jadi sebagian besar kita di saat itu sudah berada di alam kubur kita. Berada di alam kubur kita. Maka mari kita jaga amal kita, jaga amal kita, jaga ibadah kita, jaga hubungan ukhuwah kita, jaga persaudaraan kita. Karena semua perkara ini akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, demikian kajian kita pada hari ini. Kita lanjut dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau suami boleh memandikan jasad istri, begitu sebaliknya, tapi boleh jugakah kalau satu kuburan suami dengan istrinya? Nah, satu kuburan itu beberapa orang dikuburkan di lubang yang sama. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ya. Tapi kalau kita melihat dalam beberapa riwayat, tidaklah perkara itu terjadi, kecuali pada kondisi yang sangat darurat. Maka idealnya secara hukum syar'i maka ya satu orang ya satu kuburan gitu. Itu idealnya seperti itu. Kecuali kalau memang kondisinya darurat. Ya, kondisinya darurat ya. Jadi pahami ya. Kita harus melihat umpamanya apakah kalau kemudian suami istri itu dia satu kuburan, apakah pada hakikatnya dia juga akan bertemu di alam barzah? Belum tentu. Kata para ulama, kalau di antara mereka ada yang bermaksiat kepada Allah, artinya yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, maka mereka tidak akan pernah dipertemukan oleh Allah walaupun mereka berada di lubang yang sama. Jadi ingat ya, orang yang dikuburkan di satu lubang yang sama, maka di alam barzah mereka masing-masing. Di alam barzah mereka masing-masing. Ya, jadi bukan berarti nanti ditanya oleh malaikat nanti jawabnya berdua gitu. Enggak begitu memahami. Ya. Jadi banyak orang memahami kalau dikuburkan di kuburan yang sama nanti bisa bareng-bareng semuanya. Ya, maka kata para ulama ini perkara alam barzah nanti masing-masing perkaranya. Ikhwan, ada satu hadis yang sahih. Ini hadisnya sahih. Baca di Sahih Bukhari, ada hadisnya. Kalau orang itu dia sama-sama beriman dia, maka nanti dia akan dipertemukan oleh Allah di alam kuburnya, di alam barzahnya. Kalau sama-sama beriman, ini hadisnya sahih. Umpamanya ibu kita sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba paman kita umpamanya baru meninggal pekan ini. Ibu kita orang solehah, dia wanita yang baik, paman kita juga orang yang soleh. Kata para ulama, maka nanti keluarga itu nanti Allah pertemukan sebentar. Mereka akan bertemu sebentar. Nanti si ibu ini dia akan nanya, bagaimana kabar keluargaku di dunia? Maka mayat di kuburan, dia dapat informasi tentang kondisi di dunia itu dari orang yang baru meninggal. Dari orang yang baru meninggal, asalkan mereka dua-duanya orang yang soleh. Mereka akan bertemu sejenak, kemudian mereka akan berpisah. Tapi kalau kemudian ada yang soleh, ada yang tidak, ada yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, maka mereka tidak akan pernah dipertemukan. Itu kaidahnya. Makanya kata para ulama, orang kalau udah masuk alam kubur, dia nggak bisa dapetin informasi apapun tentang keluarganya di dunia, kecuali yang tadi. Ada keluarga yang baru meninggal dunia, maka dia akan ngasih kabar kepada yang udah meninggal lama.
Ini hadis sahih. Antum bisa baca hadisnya. Di Sahih Bukhari ada hadisnya. Ya, nah, itulah yang menjadi satu jalan untuk orang bisa mengetahui kondisi keluarganya ketika di dunia. Jadi ingat, kembali kepada pertanyaan, apakah kemudian boleh dikuburkan kemudian satu lubang suami istri gitu ya? Secara hukum syar'i, kalau memang itu darurat, umpamanya tidak ada tanah lahan, udah nggak ada lagi, umpamanya, maka itu boleh. Tapi kalau tidak darurat, maka berlaku kepada kaidah umum, satu kuburan itu untuk satu orang, bukan beberapa orang. Itu barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa saja pahala-pahala besar untuk mempersiapkan kematian bagi kita yang sudah tua ini? Masya Allah. Ini pernah ditanyakan oleh seorang Syekhun Kabirun. Syekhun Kabir itu adalah orang yang sudah tua, kepada Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya, dia bilang, "Ya Imam, usiaku sudah 60 tahun, apa yang harus aku lakukan?" Maka kata Fudail bin Iyad kepada dia, dikatakan tuhsinu ma baqiyah, yughfar laka ma madha wa ma baqiyah, wa in asya'ata ukida laka ma madha wa ma baqiyah. Kata Fudail bin Iyad, kita yang sudah usia, sudah sepuh, atau kita semuanya, berlaku untuk kita semuanya, maka yang terbaik yang kita lakukan adalah, kata beliau, yughfar lak tuhsinu ma baqiyah. Tuhsin ma baqiyah. Perbaiki sisa hari kita. Perbaiki sisa hari kita, artinya di sisa hari kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yughfar laka ma madha wa ma baqiyah. Jadi kalau ditanya apa amal yang terbaik, apa yang terbaik, yaitu memperbanyak beristighfar. Memperbanyak beristighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah. Tidak menjadi masalah kita mau punya dosa atau tidak, kemudian kita memperbanyak bertaubat, nggak apa-apa. Perbanyak minta ampun. Nabi kita nggak pernah bikin dosa, tapi Nabi kita manusia yang paling banyak istighfarnya. Ya, jadi jemaah semuanya, amal yang paling terbaik adalah perbanyak beristighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah itu adalah amalan yang terbaik. Kalau kita kembali kepada Allah hari ini, maka Allah ampuni dosa masa lalu kita. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Allah ampuni dosa masa lalu kita, dan Allah akan bimbing masa depan kita. Wa in asya'ata, tapi kalau hari ini nggak berubah juga, ukhidha laka ma madha wa ma baqiya. Kalau hari ini nggak berubah juga, nggak taubat juga, maka Allah akan hisab, Allah akan hitung kembali dosa masa lalu kita, kemudian Allah akan azab masa depan kita. Wa a'udzubillahi min adzabin nar. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi perbanyak beristighfar. Nasihat saya adalah, hal yang paling terpenting di sisa usia kita adalah yang pertama, jaga 5 waktu kita. Bagi bapak-bapak, usahakan 5 waktu di masjid. Ibu-ibu, kalaulah kemudian sholat di rumah, usahakan sholat di rumah tepat pada waktunya. Jaga sholat. Ini yang paling terpenting, jaga sholat. Yang kedua yaitu apa? Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Jagain. Ya, karena ingat, di zikir pagi dan petang itu ada sayyidul istighfar. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, kalau orang membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, sampai seterusnya itu dia baca sayyidul istighfar. Kalau dia baca di pagi hari, dia meninggal di siang harinya, maka dia dijamin masuk surga. Kalau dia baca di sore hari, terus dia meninggal di malam harinya, maka dia dijamin masuk surga. Maka cara kita mengawal waktu kita dengan cara kita memperbanyak baca sayyidul istighfar atau baca zikir pagi dan petang. Barangkali itu. Barakallahu fiikum. Ustaz, kalau orang tidak punya anak, kemudian yang memandikan jenazahnya kerabatnya seperti ponakan, sepupu, bolehkah Ustaz? Ya, boleh. Boleh ya. Siapapun kaum muslimin yang dia bisa memandikan, boleh untuk memandikan. Tapi yang harus kita perhatikan tentang berkaitan dengan aurat jenis kelamin. Jadi kalau kemudian umpamanya dia meninggal dunia, dia seorang bapak-bapak umpamanya, kemudian dia punya ponakannya laki-laki, dia punya sepupu laki-laki, ya, dia punya punya saudara kerabat laki-laki, maka boleh. Yang diperhatikan tentang jenis kelamin. Karena dalam Islam aurat itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Ya, walaupun itu kepada saudara kandung atau orang tua kandung. Dan ulama juga membahas, ini juga berlaku untuk berkaitan dengan anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua. Contoh, ada seseorang, anaknya meninggal dunia. Umpamanya yang meninggal anaknya perempuan. Pertanyaannya, bolehkah orang tuanya memandikannya? Ulama juga membahas. Kata para ulama, kalau anak itu belum balik anak itu, maka boleh kedua orang tuanya memandikannya. Kalau anak itu belum balik.
Tapi kalau anak itu sudah balik, maka berlaku kaidah yang tadi. Kalau dia anak perempuan dimandikan oleh ibunya, kalau dia anak laki-laki dimandikan oleh bapaknya. Ini kaidah Islam yang harus kita taati. Allah yang menetapkan, hadis Nabi yang menjelaskan bahwa aurat penting untuk dijaga walaupun kepada orang tua kandung. Nah, barakallahu. Ustadz, kalau ayahnya sakit yang mengurusi anak perempuannya, yang memandikan, membersihkan kotorannya, anak perempuannya, apakah boleh Ustadz? Nah, ini kondisi yang sangat darurat. Ya, idealnya ya ayah sakit. Ketika ayah sakit maka menjadi sebuah menjadi sebuah pahala yang besar ketika diurusi oleh anak perempuannya. Ketika Nabi yang mulia sakit, Fatimah juga ikut mengurusinya. Tapi harusnya kalau perkara-perkara berkaitan dengan aurat umpamanya si ayah mau buang air besar umpamanya, kan tersingkap auratnya, atau si ayah mau buang air kecil, kan terbuka auratnya. Harusnya ketika pada kondisi itu harusnya ada yang lain yang mengurusinya. Tapi ada pengecualian, kecuali kalau memang udah nggak ada pilihan gitu. Ustaz, nggak ada orang lain Ustaz, cuma saya yang ada. Ya, nah, kalau udah begitu berarti ini darurat, Pak. Darurat itu dalam kaidah usul dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya gimana lagi? Ya nggak ada lagi yang mengurus, maka boleh anak perempuan mengurusi walaupun pada hal-hal yang sifatnya dengan kayak buang air besar, walaupun itu akan tersingkat auratnya karena nggak ada pilihan. Syariah ini tidak saklek ya. Kalau memang itu kondisinya sangat darurat, tidak ada pilihan, maka boleh anak perempuan untuk mengurusi ayahnya. Ya. Nah, kalau untuk memandikan, ya kalau memang sudah tidak ada pilihan, bagaimana lagi? Pokoknya di kampung itu ya dia doang umpamanya. Ya, tapi kalau dia meninggal dunia ayahnya, maka kalau ada yang lain, mungkin ada ustadz di situ. Ya, mungkin ada kaum muslimin, maka minta kaum muslimin untuk memandikannya. Ya, tapi kalau memang tidak ada pilihan, intinya kalau itu memang benar-benar darurat, tidak ada pilihan, maka syariah memaafkan. Nah, barakallahu fiik. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz, Nah, apakah pernah menemui jamaah atau orang yang bercerita bahwa dia mempunyai firasat mau meninggal? nah Apa? eh, ada sebuah buku judulnya Firasat Orang-orang Beriman Itu Benar. Firasat orang-orang beriman itu benar. Tapi kemudian Allah mengatakan kematian bagi seseorang itu Allah rahasiakan. Kematian bagi seorang itu Allah rahasiakan. Jadi prinsip umum adalah kata Pak, firasat pada perkara-perkara dunia itu bisa benar. Firasat orang beriman pada perkara dunia, punya dia punya firasat. Ini kayaknya si fulan mau datang ini. Biasanya firasat itu benar kalau dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara kematian, ini Allah rahasiakan. Tapi ingat, kejadian kematian itu jadi pelajaran bagi orang yang hidup. Jadi boleh jadi yang mengetahui firasat itu orang yang hidup gitu. Gini, saya pernah ingat ya, 5 tahun yang lalu kita di masjid di komplek perumahan saya, kita itu mau ada rapat ba'da isya, rapat DKM pengurus. Ada seorang, dia orang soleh, Pak Jamal namanya, sama saya ingat, Allah ya, dia udah meninggal dunia. Kemudian kita bilang sama dia, Pak, nanti ba'da isya di grup DKM masjid, kita bilang, Pak, nanti ba'da isya kita kumpul di masjid ya, kita ada rapat ya, rapat DKM. Pak Jamal itu dia bilang gini, dia bilang, masih ada WhatsApp-nya di grup itu. Belum ini ya, dia bilang, kata dia gini, Afwan Ustadz, kata dia, nanti saya ba'da isya, saya mau ketemu sama Allah, kata dia. Ba'da isya, saya mau ketemu sama Allah. Masya Allah, kita kaget gitu. Dia sehat. Kita nyangkanya bahasa dia mungkin mungkin tipu atau apa gitu ya. Mungkin kita memahami mungkin dia akan nulis ba'da isya insya Allah, mungkin itu yang akan dia tulis. Pikiran kita begitu. Tapi yang dia tulis real. Nanti ba'da isya saya mau ketemu sama Allah, kata dia. Dan Masya Allah, ya ba'da isya kemudian kita dapat kabar dia meninggal dunia. Ya. Dan ini banyak kejadian kalau kita kaitkan dengan zaman para tabi'in, zaman para sahabat, itu terjadi. Ulama membahas, kata para ulama, perkara itu pelajaran untuk kita gitu. Tapi orang yang menulis, orang yang sedang mengalaminya, dia pun nggak tahu. Dia nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi gitu. Makanya kematian yang terjadi di sekeliling kita itu pelajaran untuk kita. Tapi kita yang mengalami, itu kita nggak tahu sebenarnya. Ya, kita nggak tahu gitu. Nah, ini bentuk rahasianya kematian.
Jadi benar kematian ini adalah tamu yang tak pernah diundang. Dia akan datang pada waktunya dan kita nggak tahu. Makanya kita diminta untuk persiapan kapanpun dan dimanapun. Ya. Adapun yang sering kita baca, pokoknya tentang firasat kan ada dulu untuk kalau antum baca artikel di medsos gitu kan, tanda 100 hari orang akan meninggal, 100 hari ada tanda-tandanya tuh. Kemudian jadi apa? Jadi 70 hari, 50 hari, 10 hari, seminggu, 3 hari. Ada kan? Mungkin pernah baca ya artikel begitu. Ini dibahas oleh para ulama. Artikel ini boleh jadi benar, tapi ini tidak berlaku mutlak bagi semuanya. Mungkin ada orang yang kemudian dia melihat ada yang meninggal dunia memang begitu tanda-tandanya. Tapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Ada meninggal itu dia nggak pakai tanda dia. Dia nggak pakai tanda, dia datang gitu ya, nggak ada tanda-tanda. Tapi pasti Allah ngasih tanda kepada kita, ya kan? Ya, ketika kemudian rambut yang tadinya hitam mulai putih, itu kan tanda, itu kan kabar yang datang kepada kita. Yang tadinya kita kuat mulai lemah, yang tadinya sehat mulai sakit, itu tanda sebenarnya. Ya, nah, tapi dia juga datang tanpa tanda, tanpa isyarat seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Baik, jemaah semuanya, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita pada jalan yang Allah ridhai, ya, mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan di dunia sampai nanti kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah kita, jaga ketaatan kita, jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita, sering-sering berwasiat dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, agar Allah tidak hanya mengumpulkan kita di dunia, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita udah cukup siang ya, kita cukupkan. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amal shalih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.